Sebenarnya gini, AI itu adalah alat bantu. Jangan kita dibuat tergantung sama AI. Apa-apa AI itu enggak. Tapi kita sebagai manusia ini yang merasa menggunakan AI itu karena otak saya, bukan saya mengistirahatkan otak saya dan menggunakan kamu. AI nggak begitu, konsepnya nggak begitu. Tetap harus dipakai kerja ya Pak ya. Jadi kita justru memerintahkan alat bantu tersebut untuk memudahkan pekerjaan kita seperti itu. Jangan dibalik. Hai Empower, balik lagi di podcast Suara Rakyat sama Niko Mangsanti yang paling mempesona di sini. Yang kali ini apa-apa sekarang tuh serba digital. Termasuk aku yang sekarang ini handphone harus di mana harus dibawa. Pun kalau ngomongin ketinggalan barang, paling nggak handphone jangan sampai ketinggalan. Nah, serba-serbi juga kalau ngomongin digital gitu kan ya. Niko kalau misalnya mau ngedit video, ngedit foto atau apapun semua pakai di handphone dan semua ini memang serba digital. Nah, kali ini pertanyaannya adalah siapakah yang akan menjaga privasi kita di bidang digital? Kali ini pas banget datang lagi nih ada Bro Erko ya sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Selamat datang kembali Bro Erko. Ya, terima kasih. Sehat. Oh, sana jauh dari Eropa ya tadi ya? Oh enggak, bercanda. Eropa Timur tadi. Bercanda. Kita langsung aja ngomongin digital nih Bro. Gimana pandangan Bro Erko tentang perkembangan AI yang sekarang ini makin cepat dan bisa dibilang sudah masuk ke aspek kehidupan dalam apapun gitu? Ya, kalau kita ngomongin digital khususnya AI ya saat ini ya. Nah, kalau kita bahas AI ini sekarang udah mulai masif masuk ke Indonesia, juga udah banyak aplikasi AI yang seperti kita tahu sudah kita tidak bisa bentengi lagi, tetapi kita sekarang bagaimana cara kita bisa memanfaatkannya dengan baik sebenarnya. Jadi tantangan kita itu yang sekarang, yang awalnya kita harus terima dulu ini ada AI itu kita terima sebagai alat bantu dulu juga, harus bisa dipahami dulu. Harus memang sebagai alat bantu ya, jangan jadikan itu sebuah kemunduran ya. Betul. Nah, tapi kalau ngomongin AI, ada nggak sih kira-kira peluang besar untuk anak muda di Jawa Timur? Ini masih ngomongin AI dulu ya? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong peluang ya, peluang ini kan kita ngomong kegunaan juga ya. Artinya ya sangat berguna bagi semua aspek. Mau kita mau ngomong pendidikan, kita mau ngomong perdagangan misalnya, kita mau ngomong apapun, AI ini sangat bisa membantu. Mau jasa desain misalnya, tadi bilang edit foto atau edit video, AI ini justru sangat mempermudah kita. Suatu contoh, kita mau bikin video kuliner nih, ya. Kuliner ini kita mau bikin video memasak dari nol ya, dari A sampai Z. Kita mau bikin video dari A sampai Z, tentunya kita harus cari bahannya semua nih. Misalnya kita mau bikin rawon, kita cari keluaknya dulu, cari ini dulu, dan itu kita pastikan cari yang baik dong. Nggak mungkin kita cari keluak itu yang jelek, yang gosong banget ya, gitu ya. Dan itu kan effort susah. Dengan AI kita bisa menghadirkan bahan-bahan itu. Nah, nggak kita harus cari bahan, tetapi tetap aja masaknya, resepnya atau apa itu kan manusia. Jadi AI ini sebenarnya membantu untuk memudahkan itu salah satu contohnya itu deh. Memudahkan segalanya ya. Lebih instan juga nggak sih sebenarnya? Ya, lebih instan. Instan. Dari sisi waktu apalagi kan? Bener. Saya kalau dulu ngomongin digital ya. Kalau misalnya Niko sukanya kan foto sama ngedit video. Itu ada yang namanya Photoshop, apalah ya. Kalau sekarang di AI udah minta tolong AI udah jadi. Ya, dulu kita harus mempersiapkan beberapa tools. Ya kan, apalagi zaman dulu dari Photoshop kita larikan ke Canva. Dari Canva kita larikan kemana dulu, filter ini, filter itu yang dipunyai masing-masing aplikasi misalnya. Dengan AI kan itu semua sudah bisa. Benar, tinggal promnya aja, tinggal kita bikin promnya bagaimana, mereka kan bikin langsung seperti minta permintaan apa dan sebagainya udah langsung jadi jebret. Jadi kita cuma ongkang
penyalahgunaan AI yang paling mengkhawatirkan menurut Bro Erko apa tuh? Kalau AI ya, kita bicara itu deepfake salah satunya. Ya, paling serem lah ya. Yes. Selain itu plagiat. Oh iya benar. Atau plagiarisme lah ya. Plagiat itu yang paling banyak. Kalau di dunia pendidikan tentunya plagiat yang paling riskan. Tapi kalau di dunia media sosial dan yang lain-lain, apalagi penipuan, itu deepfake itu serem banget. Itu sering banget soalnya, kayak misalnya ada nih mendadak banjir terus ada hiu. Nah, itu kan banyak sekali harus ke-share ke grup keluarga yang sebenarnya bisa kita lihat mirip banget dari video asli sama AI, benar nggak? Iya, karena halus banget sekarang. Tinggal kita pakai tools AI yang mana, misalnya kita pakai ChatGPT udah kalah, masih banyak yang lebih halus kan untuk video. Bener. Gemini saya rasa lebih halus. Nah ini kalau kita bisa dibilang ini kan anak muda ya. Setuju. Ngomongin anak muda nih, apalagi buat adik-adik pelajar atau adik-adik mahasiswa, perlu nggak adanya literasi khusus untuk mempelajari yang namanya AI ya itu? Iya, artinya literasi khusus itu di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan, mungkin bukan di pendidikan dasar dulu ya, mungkin di SMP ya, yang sudah menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajarnya itu harusnya ya diberikan literasi khusus ya, atau guidance supaya mereka tahu do and don'ts-nya itu bagaimana, terus menggunakannya lebih bijak lah AI ini. Karena kalau kita bicara deepfake misalnya, penipuan yang melalui deepfake itu pakai voice asli itu, waduh, ngeri banget. Kalau gambar tadi yang seperti dijelaskan, mungkin gambar itu ya bukan untuk tujuan menipu ya, cuman mungkin ada sih memang yang video yang benar-benar dipakai itu ada, memang dia mengambil keseharian kita dari misalnya Instagram. AI itu akan membaca pola gerak kita ngomong, seperti podcast ini nih. Dia udah tahu kita ngomong itu bagaimana kita pada saat begini, dan itu di-generate oleh AI. Kita dikeluarkan bahasa untuk misalnya menyapa keluarganya, ini aku lagi kesusahan begini, tolong dong gini, kan bisa itu kalau jadi gitu. Soalnya memang aku pernah lihat itu bapak yang kehilangan anaknya pada akhirnya pakai AI, berasa di video itu kayak dipeluk gitu. Mungkin itu satu contoh yang baik ya kan. Kalau nggak baik ini atau foto keluarga yang udah hilang. Ya kan, mungkin ada sanak saudara yang sudah meninggal duluan, pada akhirnya pakai AI jadi berkumpul bersama, dipanggil kembali dalam tanda kutip. Memang itu sebenarnya baik gitu kan ya. Cuma banyak juga yang disalahgunakan, kayak yaitu sebarkan ini, membuat yang namanya narasi buruk, mungkin mau bermusuhan dengan politik gitu kan ya, atau dari pemerintah gitu, akhirnya buatlah narasi yang jelek-jelek. Nah, menurut Bro nih, bagaimana kok menanggapi hal yang seperti itu? Apakah perlu yang namanya hukum atau seperti apa? Ya, pastinya kita perlu hukum. Payung hukum itu yang paling penting. Mungkin nanti kita bahas yang di payung hukumnya lagi itu bagaimana sih untuk melindungi. Yang jelas pasti penting, karena sadar atau tidak sadar, semua aspek sekarang kita berkehidupan sosial ini dengan adanya AI ini sudah mengalami perubahan yang sangat drastis, beda ya. Jadi kayak anak-anak sekarang mungkin dikit-dikit itu sudah ngandalin ChatGPT, ya kan. Jadi bahkan saya beberapa kali dari narasumber ke anak-anak SMA memberikan literasi dan lain-lain, mereka itu memberikan pertanyaan kepada saya itu lewat ChatGPT. Kayak malas banget gitu rasanya. Saya langsung ngomong, halo kaum ChatGPT. Karena mereka tidak paham apa pertanyaannya, mereka menanyakan itu dengan membaca, dan mereka juga yang nomor satu, mereka tidak paham apa yang ditanyakan. Sebenarnya ya kan. Jadi mereka nanya itu mungkin ya bukan dari ini ya, dari hatinya. Jadi, saya nanya aja deh, kalau bisa nanya yang sulit deh. Biarin aja. Jadi macam kayak mau ngetes ini ya. Bisa gak dijawab? Padahal udah kelihatan. Oh, ini ambil pertanyaan dari sini. Nah, berarti hal seperti itu apakah menjadi sebuah ancaman atau malah jadi alat bantu? Ya, harusnya menjadi alat bantu. Seharusnya ya, harusnya alat bantu. Tapi
Jadi malas ya sih anak-anak muda yang sekarang itu? Ya pasti ada sisi kesananya ya. Jadi malas mencari literasi ya. Malas baca buku, udah seperti itu. Dia pikir wah AI aja gampang. Mau cari sumbernya juga di AI juga sudah lengkap. AI itu kan dia collect data kan sebenarnya. Iya. Yang collect data yang dimana sekarang AI itu juga sumber datanya itu jelas. Dan itu sumber datanya kita juga bisa klik dari mana kan, diambil dari mana ini jawaban sumbernya. Kalau dulu memang awal-awal mungkin nggak Wikipedia. Sekarang AI itu udah menyertakan sumbernya dari mana. Udah macam kayak skripsi. Ya, ada footnote-nya. Iya. Ya Allah. Tapi ini juga nih kalau ngomongin dalam bidang dari segi pemerintahan, untuk sektor Jatim paling rawan terkena dampak AI itu yang mana? Sebenarnya kalau kita ngomong paling rawan itu adalah peretasan data ya. Karena kita tidak sadari AI itu sudah kita alami sebenarnya beberapa tahun ke belakang yang lalu lah seperti itu. Seperti kita kayak pakai RFID face recognition misalnya seperti itu. Itu kan membaca secara AI juga gitu. Dia bisa tarik data kita misalnya kayak kejadian peretasan hack kalau nggak salah. Terus BPJS juga pernah, KTP juga pernah yang seperti itu. Atau peretasan ini yang harus kita memang tanggulangi. AI ini udah menerobos itu dengan AI udah makin agak horor nggak sih? Makin pertanyaan tuh makin horor nih. Enggak. Maksudnya makin horor juga kalau misalnya privasi data kita makin terselewengkan gitu ya kan. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hal itu yang power. Kita akan masuk ke segmen yang kedua. Jangan lama. Balik lagi di podcast Suara Rakyatnya yang Power, masih ditemenin sama Niko Mangslanti yang paling mempesona dan masih ditemenin dengan Bro Erko di sini. Masih ngomongin tentang privacy data di era digital yang sekarang ini nih. Apa kasus atau fenomena yang paling menunjukkan rapuhnya privacy data masyarakat yang saat ini Bro Erko tahu? Ya, seperti yang kita tahu kemarin banyak ini ya peretasan data ya. Peretasan data itu sekarang kayaknya kok sangat gampang gitu. Orang itu ngambil data kita dari mana-mana itu udah sangat gampang karena kita nggak ngomong install aplikasi ya. Itu udah misalnya udah terlalu internal dengan kita lah. Kita mau mendaftarkan apapun sekarang data-data itu sudah harus dilengkapi selengkap-lengkapnya, ya kan? Dan itu by digital, bukan paper. Ya. Artinya data kita di-collect itu sangat sering sekarang ya. Nah, bagaimana dengan privacy kita? Gitu. Jadi contohnya gini, kalau kita ngomong media sosial misalnya, saya kembali ngomong ke aplikasi. Kita ngomong untuk aplikasi tertentu, kita sudah disodori dengan syarat-syarat itu tadi. Nama, alamat, nomor telepon, email, ya kan. Betul. Dan kadang kita perlu aplikasi itu, tapi kita nggak bisa lepas dari itu tadi. Pengisian data yang kadang kita nggak mau juga gitu. Terus email. Email itu kalau dulu kita gampang sekali sih. Oh, buat apa? Nggak apa-apa, email kasih aja. Tapi ketika email itu menjadi email akun HP kita, terus kalau menjadi email akun HP kita, otomatis semua data masuknya ke email itu. Kita bicara cloud misalnya emailnya, terus nomor kontak yang di save juga. Kadang kita nggak save nomor kontak itu kan sekarang double tuh. Kita nggak save di HP aja. Kalau zaman dulu mungkin kita save di HP atau kita save di SSD juga. Tapi sekarang kita save itu di 3 udah layernya. Di HP, di SSD misalnya di micro SD itu di memorinya, dan di email. Backupnya untuk backup. Terus chat backup. Kita belum ngomong chat backup misalnya, chat backup WhatsApp. Kadang kita perlu kan di backup itu. Backup itu masuknya juga di email. Kita memberikan email kita ke aplikator, apapun itu. Berarti kan ada resiko dihack ini. Lewat email. Lewat email kita. Itu paling mudah sudah. Nah, jadi
bayangkan orang itu sekarang ngambil data itu mudah sekali gitu ya. Banget. Mudah sekali. Banget. Jadi kita bicara hacker-hacker yang memainkan dunia maya. Ya, banyak contoh kasus. Mungkin kita bisa bahas di podcast lain yang contoh kasus viral ya, yang dimana hacker itu bisa menekan seseorang ya. Kasus Tumblr lah saya ngomong. Kasus Tumblr. Kerjaannya siapa coba? Siapa yang menekan? Ayo. Hacker itu menekan itu dengan wah saya tahu datamu gini, saya tahu kamu di sini, saya tahu gini. Positif, kalau kita bilang itu positif, ya positif lah. Itu kerjaan hacker yang positif mungkin ya. Dia menekan orang itu supaya akhirnya dia belain si petugas KAI misalnya. Akhirnya dia dapat sanksi sosial. Terus yang tadi yang hilang handphone itu juga dapat sanksi sosial kan. Minta maaf gara-gara ditekan. Siapa yang nekan? Dari hackernya. Biorka kalau buat nasional ini ya. Apapun itu. Ya mungkin ya itu ya plus minus ya kan. Nah, apa yang dibocorkan? Data tetap. Data pribadi. Tahu dia sekolah di mana, temennya siapa, mobilnya apa itu tahu, sudah bayar pajak apa belum, ya kan? Pacarnya itu siapa, udah rapi kan? Ya Allah, ngeri banget. Nah, jadi memang ngerinya di peretasan data. Nah itu kalau gitu, apakah ada regulasi data di Indonesia yang cukup kuat untuk melindungi itu? Iya, sementara kita punya undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Oke. Kita punya undang-undang itu, ya cuman ya menurut saya perlindungan data pribadi ini siapa yang mengambil datanya itu mencari pelakunya untuk siapa yang ngambil data ini kan yang susah gitu. Undang-undangnya ada, payung hukumnya ada. Iya. Tapi mencari orangnya yang tadi itu anonim yang itu susah sekali. Terus katakanlah tadi kita bisa sebut hacker atau anonimnya atau si A tadi ya, si B lah tadi katakanlah. Bisa nggak nangkap si B? Laporannya kita membuat laporan untuk kita tahu bahwa data kita dicuri oleh si B, gimana coba? Harus ngelawan sama hacker yang lain. Jadi kita mau bikin laporan nih, saya merasa data saya dicuri dipergunakan, ya ke polisi misalnya, di mana terus kamu tahu datamu diambil siapa? Nah itu. Bagaimana kamu bisa menuduh B yang ambil? Mana coba? Ya. Pembuktiannya bagaimana? Salah satu unsur aja sudah susah. Iya. Ya kan? Susah jadi. Jadi undang-undang PDP ada, ya tapi bagaimana implikasinya udah susah sekali. Bahkan kemarin ya sorry tuh saya banyak waktu ditangkap itu hacker banyak yang ngomong bukan itu. Bener. Cuma kambing hitamnya doang ya kan tukar kepala istilahnya. Di dunia digital siapa yang tahu bagaimana bisa nangkapnya? Bisa aja itu mesin. Iya. AI. Oh iya juga ya. Kita bisa nyambung ke AI, bisa jadi AI itu yang menyamar identitas seorang manusia gitu ya kan. AI memang seorang manusia menciptakan suatu AI ya, menciptakan AI ini sebagai suatu dalam tanda kutip suatu subjek untuk ya memang kalau nanti di trace ya ada ketemu nih misalnya si B ini kan B ini kan tokoh AI juga misalnya. Iya. Kan repot juga. Pusing ya ngomongin perlindungan ada atau tidak. Tapi kalau dari pemerintah daerah ada nggak sih standar keamanan yang layak untuk warga Jawa Timur dulu deh? Ya kalau kita ngomong di pemerintahan daerah khususnya Jawa Timur ya, ini sih kita ngomong di Diskominfo ya. Oke. Diskominfo itu kan memang salah satu-satunya OPD ya, yang memang tugasnya itu menginformasikan ya. Kalau di pusat itu Komdiji, kalau kita di Diskominfo, nah mereka harus punya kalau kita security yang sangat kuat harus terus diupdate gitu supaya nggak dihack terus nggak mengalami tadi kebocoran data dan yang lain-lain. Pernah kejadian tahun lalu kalau nggak salah itu kan sebenarnya bukan dihack ya, jadi hanya salah satu kreator atau konten waktu itu atau petugasnya itu lupa logout kalau nggak salah. Akhirnya kalau begitu lupa logout kan gampang sekali itu masuk. Benar. Itu contohnya. Jadi saya rasa
Kalau yang di Diskom Info Jatim, dengan adanya kasus per kasus, mereka selalu siap upgrade juga untuk keamanan cybernya. Tetap harus ikut keamanan, ikut perkembangan digital ya, yang cuma berhenti di situ aja tapi terus diupdate setiap detiknya, benar kan? Karena virus, malware itu berkembang terus. Agak horor sebenarnya ngomongin teknologi ya nggak sih? Nah ini perlu nggak sih kalau yang namanya audit keamanan digital untuk seluruh lembaga di daerah? Bagi saya perlu. Jadi audit digital ini ya tadi menurut saya harus dilakukan ya, mungkin harus ada waktunya setiap seminggu sekali atau apa, mereka harus upgrade kan, harus secure-nya harus lebih ditingkatkan. Saya rasa perlu banget itu. Kalau ngomongin anak muda lagi nih, ada nggak sih tanda-tanda sederhana yang mungkin bisa anak muda lihat atau anak muda tahu kalau datanya ini lagi dilacak, lagi dirampas? Waduh. Ini Banyak hal sih kalau itu ya. Mungkin kalau saya bukan kompetensi saya kalau itu yang menjelaskan bukan kompetensi saya sebenarnya. Tapi yang paling gampang ya, paling gampang adalah ketika kita tahu handphone ya terutama ya, handphone atau di media sosial kita itu menunjukkan kebiasaan yang bukan seperti biasanya. Seperti itu. Kadang kayak muncul iklan. Misalnya seperti itu. Yang biasanya nggak kita lihat, kok ini ada ini, ya, kan? Ini berarti salah satu ada salah satu tanda-tanda kecil yang ada apa nih? Kadang kita nggak selalu perhatikan. Saya pribadi itu juga pernah kena kok. Oh really? Tiba-tiba tagihan telepon saya, loh kok segini? Waduh. Padahal saya itu tagihan telepon prabayar itu sudah ngunci misalnya sebulan 400.000 misalnya. Tiba-tiba kok melonjak 100.000. Paling kita mungkin pemakaian kita ya mungkin gitu. Paling kita sadarnya cuma begitu. Bulan depan begitu lagi. Naik jadi misalnya 700.000. Kita nggak sadar. Ternyata operator kita dihack sehingga saya nggak ngomong operator apa. Yang pasti paling besar di Indonesia. Sama kayaknya nih, satu kebijakan kayaknya. Terus katanya saya sudah cek ke call center, katanya dihack ya, dan hacker itu beli paket data buat family saya. Jadi mendaftarkan nomor tidak dikenal. Dan nomor tidak dikenal itu saya tanya oleh pihak call center, nanya saya apakah ini nomor keluarga, apakah membelikan paket data untuk keluarga. Saya bilang bukan, nggak ada keluarga saya nomor ini, bukan. Berarti jadi saya bayarin hacker itu 2 nomor untuk beli paket data selama 3 bulan baru saya ngerti, baru saya rasa semudah itu ya. Baru saya lihat aplikasi layanan tadi operator tadi, ternyata email saya berubah. Nama saya tetap login, tapi emailnya berubah. Ini horor sih. Gimana cara masuknya? Iya. Call center sempat nanya saya juga, apakah pernah mengeklik tautan? Nggak pernah, Mbak. Saya paling aware kalau begitu. Link tautan begitu nggak pernah saya. Iya bener deh, ini obrolan kita makin horor ya. Iya, jadi itu ngebayarin pulsanya orang, paket datanya orang, dan terjadi pada diri saya sendiri. Pada akhirnya sudah beres dari pihak layanan itu untuk nge-cut atau seperti apa pada akhirnya? Tidak mudah untuk nge-cut. Jadi diganti dulu emailnya yang pasti, terus saya harus mengganti 2 nomor itu dengan nomor yang memang saya mau belikan misalnya. Untuk syarat menghentikan paketan tadi. Yang tadi itu. Berarti bisa jadi dengan cara kita punya 2 email, yang satu untuk email data yang dikasih ke mana yang Betul. Sekarang ini, yang satu ini untuk privasi kita. Betul. Tapi kan kita nggak nggak mengingatnya banyak itu. Iya juga sih. Ini email untuk ini email untuk kerja, ini email untuk cloud, ini email untuk aplikasi. Nah, repot juga. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 email itu tadi kita masukkan dalam satu HP misalnya ya, kan pasti kan kita tinggal ganti-ganti tuh. Benar.
Ya kalau HP-nya yang tidak selesai juga sih semestinya. Tapi kan banyak dari email. Aduh ya Allah, HP ini udah ini otak udah sulit untuk mengingat ya kan. Kalau misalnya kita catat di HP, nanti HP juga direntas, sama aja nih ya kan. Ya di dunia digital sekarang itu kita diteranjangi oleh kemajuan teknologi. Ini kita harus benar-benar aware ya, empower ya, jangan cuma cuek-cuek aja. Mungkin ini, mungkin itu, enggak. Udah langsung negatif thinking aja nggak apa-apa. Jangan positif thinking lagi ya. Nanti kita balik lagi yang power di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana. Balik lagi di podcast Suara Rakyat nih yang power. Kita masuk ke segmen terakhir yang kali ini masih sama Bro Erko ya. Apakah sejatinya nih ya pengawasan digital negara itu perlu diperketat atau malah dibatasi aja? Ya sebenarnya diperketat atau dibatasi ini ya harus diatur yang pasti. Oke. Diatur itu payung hukumnya jelas. Terus nomor satu payung hukumnya jelas. Terus setelah payung hukumnya jelas itu bagaimana negara atau ya kita ngomong negara itu bisa memberikan literasi, pemahaman, sosialisasi sampai ke anak-anak sekolah. Bagaimana menyikapi kemajuan teknologi khususnya yang AI ini. Menyasar ke anak-anak sekolah aja dulu ya gitu ya? Ya mulai dari anak sekolah pasti ya. Oke. Mulai dari anak sekolah kita berikan sosialisasi mungkin pelajaran kalau perlu karena kita sudah tidak bisa luput dari yang namanya digital bisa dimasukkan sebagai mata pelajaran itu mapel. Menarik. Harus. Menarik ini. Nah langsung dimasukin ke ini ya saran ke pemerintah aja ya? Iya mapel. Kan ranahnya langsung ya? Betul. Karena kita ya? nggak bisa lepas sudah dari. Iya benar. Udah nggak bisa dihindari, bangun tidur, HP-an, mungkin ngedit atau apa gitu kan ya. Nah itu perlu ada regulasi yang ideal nggak? Kalau menurut Bro Eko yang paling ideal seperti apa? Tentunya sekarang kalau kita ngomong regulasi ya, tadi udah ada undang-undang perlindungan data, mengenai data kita udah ada ya. Terus regulasi ideal ini maksudnya mungkin regulasi yang bisa dinamis ya. Bisa dinamis artinya perkembangannya kan pesat ini. Nah, kayak AI ini kan terus akan berinovasi. Jadi bagaimana hukum itu atau regulasi itu bisa bergerak sama ya. Jadi nggak ketinggalan. Gimana baiknya karena kita masih belum tahu juga. Artinya kita di Indonesia kita hanya punya undang-undang ITE tadi sama PDP tadi, perlindungan data pribadi. Di negara-negara maju yang saya tahu, di Cina sudah ada regulasinya soal AI. Di Eropa sudah ada. Di Korea mereka masih bikin. Di Korea aja baru masih. Di Amerika justru belum. Menurut kayak sepengetahuan saya belum lah ya. Sekelas Amerika. Yang sudah itu Eropa dan Cina. Korea baru mulai. Udah menyusun ya. Indonesia? Ya bagaimana dengan Indonesia? Akan kita lihat nanti lah ya, ini juga jadi PR-nya Bro Eko dan teman-teman ya kan. Karena kan ini sudah bukan isu nasional, ini udah isu dunia kan. Internasional ya kan. Nah ini kalau ngomongin dari pemerintah, apakah ada kerjasama sama adik-adik kampus gitu ya kan untuk membangun ekosistem digital yang aman, mungkin bersosialisasi atau seperti apa gitu? Sering sudah ada. Jadi kita di pemerintahan Provinsi Jawa Timur sering kali bahkan nggak sama kampus ya, sama anak-anak SMA itu melalui OPD Dinas Diskominfo kita sering sekali memberikan literasi digital. Literasi digital itu program yang sangat bagus menurut saya dan sudah terus dilakukan di dinas tersebut dengan melibatkan kami anggota dewan yang tentunya juga bisa diharapkan bisa menyuarakan ya adik-adik yang lain ke mahasiswa anak-anak SD, SMP, SMP, SMA seperti itu supaya mereka juga tahu bagaimana sih pentingnya
pendidikan atau literasi digital ini. Berarti dari SMP ya? Iya. Dari SMP, SMA itu di Surabaya aja atau udah mulai Sidoarjo ataupun di Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Kami Dewan Se-Jawa Timur itu dilibatkan secara langsung Oke. untuk memberikan sosialisasi. Tahun ini atau udah mulai dari Udah mulai dari tahun lalu. Sudah mulai dari tahun lalu ya. Harusnya Ya. sudah benar-benar bisa dirasakan ya. Yep. Seharusnya. Tapi nggak tahu lagi kalau adik ini masih nakal. Besar ya kan. Aku marah-marah sih. Dan masih ngomongin AI dan juga digital ya kan. Apakah perlu ada yang namanya Badan Pengawasan Independen khusus untuk AI dan juga privasi data? Melihat kejadian demi kejadian yang banyak ya. Terus banyak juga sekali penyalahgunaan. Saya rasa kalau memang negara maju atau ya negara berkembang seperti kita ya mestinya kalau memang sudah mampu perlu. Harusnya ya. Ya, seperti badan khusus itu perlu. Nah, Dulu kita kalau kita bicara di APH zaman-zaman dulu juga kita nggak punya cyber crime ya, dir cyber lah. Kalau sekarang di Polda di Indonesia itu sudah ada direktorat baru yang namanya Direktorat Cyber. Nah, itu kalau nggak salah sudah 8 atau 9 Polda itu satuan sendiri. Yang biasa kita tahu kan di Reskrim itu untuk kriminal ya, terus narkoba sudah ada. Ya. Sekarang cyber. Artinya kejahatan cyber itu sudah masif. Jadi kalau ada badan khusus untuk membackup atau saling membantu, saya rasa udah diperlukan sih. Nah, menurut Bro, tadi kan sempat juga nyinggung pernah jadi korban pengambilan data. Iya, itulah korban hacker lah ya. Korban mungkin hacker lah ya. Boleh dong kasih saran ya gimana caranya menjaga privasi data untuk anak-anak muda sekarang yang lagi heboh banget sama digital. Iya, menurut saya pribadi paling simpel itu kita nggak gampang memberikan data-data apapun ke orang, yang nomor satu itu. Yang kedua, kalau bisa sih kita rajin-rajin ganti password ya. Password itu yang memang susah, password email terutama. Yang ketiga mungkin kita bikin email khusus untuk keperluan khusus. Nah, itu menarik sih. Ya, email misalnya email untuk kerjaan, untuk backup data itu email apa, terus untuk yang akun handphone ini emailnya apa, yang seperti itu. Ya memang kita sedikit direpotkan, tapi itu akan menjadi suatu kebiasaan karena begitu gampangnya kita dijebol. Jadi kalau nggak mau sedikit repot, ya susah. Nah, apa perlu ya kalau misalnya kita balik seperti zaman dulu yang ya udahlah biar data kita nggak keambil di handphone untuk nyatet passwordnya dan sebagainya, perlu nggak nulis aja. Kita lagi nulis, ya udah disimpan di dompet atau di mana gitu. Iya, sekarang kalau kita lupa password ya, lupa passwordnya juga kita tulis di HP. Iya. Sama aja bohong. Kalau hilang ya udah hilang semua. Iya kan? Jadi ya masih biasakan nulis untuk mengingatnya itu, saya rasa sih masih oke. Dan biasakan mengikuti verifikasi 2 langkah, 3 langkah. Jadi jangan males dah. Kan kadang kita males sudah. Verifikasi 1 langkah, 2 langkah. Udah cukup dah. Padahal platform itu menyediakan sebenarnya. Semua email itu menyediakan verifikasi. Kayak dulu, kayak kita itu pertanyaan siapa nama, terus mobil pertama Anda apa, itu kan kita apaan sih ini? Iya benar. Padahal kan itu verifikasi. Ternyata itu penting loh ya kan. Kalau sekarang sih lebih gampang banget karena pakai face rekognisi ya kan. Cuma itu doang udah beres, lolos. Padahal dengan pertanyaan simpel itu aja yang tahu cuma kamu doang loh. Iya. Nah itu bisa loh. Nah ini terakhir deh untuk menutup kita kali ini ya. Gimana Bro untuk melihat masa depan privasi dan teknologi dalam 10 tahun di Indonesia? 10 tahun ke depan di Indonesia maksudnya seperti itu. Iya, pastinya akan berkembang sangat cepat demokrasi digital ini. Ya, jadi 10 tahun ke depan pasti lebih masif dari tahun-tahun ini.
kalau kita sekarang sudah beberapa tahun ini sudah digigirkan dengan AI, apalagi nanti 10 tahun ke depan kita nggak tahu kemajuan teknologi ini udah kayak gimana nasib dan dahsyatnya. Kita belum mungkin nanti kita akan mengenal sekarang AI ini, kita bisa menjadi orang yang kita bisa menduplikasi diri kita melalui AI, ya, yang sekarang mungkin masih belum banyak yang menggunakan, tapi next kayak di film-film itu udah pasti terjadi, hologram dalam bentuk tubuh kita. Kita tidak harus hadir meeting, tapi hologram kita yang akan hadir di suatu meeting tentunya. Apa yang mau dibahas di meeting itu sudah kita bikin konsepnya lewat AI juga, mau ngomong apa juga, bahkan dia sudah bisa menggenerate pertanyaan itu jawabnya bagaimana, sudah bisa terbaca semua, secanggih itu. Ya, semuanya 10 tahun lagi atau nggak sampai mungkin sudah bisa secanggih itu. Jadi nah, siap. Siap nggak siap harus siap ya. Siap nggak siap harus siap. Siap nggak siap harus siap nih yang power ya Allah. Terakhir deh, ada nggak pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang nih Bro Erko untuk memakai digital apalagi AI yang baik dan benar? Kasih marahin nggak apa-apa. Sebenarnya gini, AI itu adalah alat bantu. Jangan kita dibuat tergantung sama AI. Apa-apa AI itu enggak. Tapi kita sebagai manusia ini yang merasa menggunakan AI itu karena otak saya, bukan saya mengistirahatkan otak saya dan menggunakan kamu. AI nggak begitu, konsepnya nggak begitu. Tetap harus dipakai bekerja ya Pak ya. Jadi kita justru memerintahkan alat bantu tersebut untuk memudahkan pekerjaan kita, seperti itu. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik ya, jangan males-males intinya ya. Anak muda. Udah ya, selesai jadi anak muda saya. Jadi anak tua dong sekarang ini saya. Ya Allah. Jadi Bro Erko terima kasih banyak. Yep. Semoga bisa tercerahkan juga meskipun belum cerah karena memang regulasi dari pemerintah masih belum terlalu ini ya. Yep. PR nih. Banyak PR-nya emang ya kan. Jadi semoga Bro Erko tetap sehat. Amin. Karena PR masih banyak dan bisa bertugas untuk depannya bisa lebih baik lagi dan membantu dari sektor teknologi. So, yang Paula terima kasih banyak. Jangan lupa komen, like, dan subscribe dan juga di-share ya untuk tahu di podcast Suara Rakyat bakal membahas apa aja. So, udah kita pamit. Terima kasih banyak. Bye-bye.